Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Fatimah dari Muntik, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, serta Ketua Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi wirausaha yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi wanita yang mandiri. Dalam berwirausaha, tentu saja perempuan mempunyai tantangan yang luar biasa. Perempuan sebenarnya harus punya keberanian di dalam menghadapi dan memanage waktu dan juga mendiskusikan bisnisnya yang pertama sekali kepada suami dan keluarga. Pemirsa, kenapa perempuan harus berwirausaha? Seperti kita ketahui, sejak awal tahun 2020 terjadi fenomena yang luar biasa yaitu COVID-19, di mana para keluarga itu terutama suami-suami kena PHK, kemudian juga banyak sekali pekerja yang tidak memiliki pekerjaan lain karena adanya protokol kesehatan. Oleh karena itu, perempuan tetap juga harus melakukan bagaimana ekonominya berjalan dan kehidupan harus berlangsung. Karena itu dengan adanya berwirausaha, perempuan akan bisa melanjutkan kehidupan berkeluarga dan tetap menjaga keluarganya di dalam ketahanan ekonomi keluarganya. Hal apa yang menjadikan perempuan memulai berusaha? Yang pertama, sebenarnya ibu-ibu perempuan bisa melihat potensi dirinya, apa hobinya, kemudian dia minatnya, dan terutama dia punya kemampuan serta komitmen dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Tentu saja dia juga haruslah melihat apa sih kebutuhan pasar. Nah, dari kebutuhan pasar itu kemudian dia juga harus pergi atau mendatangi berbagai komunitas yang bisa membantunya untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan di dalam berwirausaha. Pemerintah sudah mempunyai dukungan yang luar biasa. Ada yang namanya dinas-dinas yang berkaitan dengan UMKM, misalnya dinas koperasi, atau juga ada yang namanya organisasi nirlaba yang bisa membantu ibu-ibu dalam mengembangkan wirausaha. Kalau saya dulu misalnya ada pusat inkubator, Cikal, USU, atau ada ya tempat lain. Bagaimana pengusaha kecil perempuan ini mengembangkan usahanya pada masa COVID? Tentu saja yang pertama karena adanya yang namanya protokol kesehatan, semua aktivitas itu tidak lagi secara menyeluruh offline. Tapi pada saat ini para penjual atau ibu-ibu itu minimal dia harus memahami pola pikirnya harus berubah menjadi pola pikir digitalisasi. Jadi seorang pembisnis harus dapat bagaimana cara laku di pasar dengan promosi secara online. Haruslah mempunyai yang namanya Instagram, Facebook. Setelah itu dia juga harus membuat merek dan yang namanya legalisasi adalah hal yang penting. Misalnya adanya izin usaha yang terutama dalam halal dan IPRT. Apa itu IPRT? IPRT itu adalah izin dari Dinas Kesehatan Sekyu misalnya, yang paling awal adalah yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat di mana produk itu akan dibuat. Oleh karena itu sebenarnya perempuan dalam berusaha menjadi wirausaha adalah dia juga harus memahami legalisasi produknya.
mereknya. Pengalaman saya selama 15 tahun mengelola pengembangan usaha kecil di Sumatera Utara atau di Medan membuat saya memberikan rekomendasi kepada ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sudah tua atau tidak lagi milenial, ibu pun bisa berusaha. Bahkan hari ini dengan adanya COVID, ibu dan keluarga bisa mempunyai wirausaha atau usaha family, di mana ibu-ibu bisa juga melibatkan suami, anak, terutama anak-anak yang sudah bisa menggunakan digitalisasi. Ibu bisa meminta bantuan mereka untuk melakukan pemasaran secara digital, melakukan open order secara digital, sehingga semua anggota keluarga bisa diberdayakan di dalam kegiatan wirausaha ini. Pemirsa Dai TV, dalam berwirausaha tentu saja perempuan mempunyai tantangan yang luar biasa. Yang pertama tentu saja tantangan itu datang dari dirinya sendiri. Setiap perempuan ketika melakukan aktivitas di luar keluarga atau domestiknya selalu merasa bersalah. Karena itu yang pertama dia akan bersalah terhadap keluarganya. Oleh karena itu dalam berbisnis, perempuan sebenarnya harus punya keberanian di dalam menghadapi dan memanage waktu dan juga mendiskusikan bisnisnya yang pertama sekali kepada suami dan keluarga. Kemudian yang kedua, dia bisa berani melakukan perubahan terhadap dirinya, terutama melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Setelah melakukan inovasi produk-produk tersebut, berani melakukan penjualan di pasar. Karena melakukan penjualan di pasar jangan takut dengan pesaing, pasti pesaing ada. Tetapi percayakanlah bahwa produk ibu juga mempunyai keunikan yang bisa diterima oleh pasar. Yang ketiga adalah ibu harus berani juga bagaimana penolakan. Karena bisnis ini juga akan ditolak ya. Kemudian ditolak oleh pasar. Nah setelah ditolak terus apakah kita putus asa? Jangan. Kita harus melakukan perbaikan dan kemudian ada uji validasi. Apa sih yang keinginan pasar? Produk seperti apa? Dan juga berani melakukan investasi. Ibu-ibu juga harus berani bertanya ke dinas-dinas apakah legalisasi untuk misalnya ke dinas UMKM ya. Dan dinas kesehatan. Bagaimana sebuah produk yang kualitasnya baik dilihat dari sisi kesehatan. Itu ada Balai POM, berani bertanya ke Balai POM, berani bertanya ke bagian macam-macam yang berkaitan. Kemudian yang kedua, kalau ibu terbatas dengan dana, ibu juga harus berani mendatangi bank. Ya, bank yang direkomendasikan oleh pemerintah. Misalnya contoh, hari ini ada KUR ibu-ibu yang diperuntukkan oleh pemerintah di masa pandemi ini lebih ringan. Yang terakhir berani gagal. Sebenarnya ada cara bagaimana kita meminimais kegagalan dalam berusaha. Bagaimana sih kita mengetahui usaha kita ini secara integritas. Yaitu dengan melakukan ada alat namanya bisnis canvas. Apa itu bisnis canvas? Bisnis canvas itu bicara 9 hal. Mulai dari bicara apa yang disebut nilai yang unik dari produk-produk yang akan kita bangun.
sampai revenue atau keuntungan yang akan kita peroleh, kemudian juga biaya-biaya apa saja yang akan kita keluarkan. Nah, untuk itu juga di dalam bisnis kanvas kita juga akan mengetahui siapa ya yang menjadi faktor kunci. Contohnya faktor kunci apa? Misalnya kalau ibu-ibu terbatas di dalam keuangan, tetapi harus punya bahan baku, ibu harus tahu misalnya ada toko terdekat atau pelanggan atau supplier yang bisa ibu negosiasi. Kemudian di dalam bisnis kanvas akan bisa tahu siapa sih sebetulnya pelanggan atau disebut dengan segmen orientasi. Apa manfaatnya? Karena kalau kita tahu siapa pelanggan kita, kemudian kita tahu bagaimana cara melayani pelanggan kita, itu kita lebih fokus terhadap resource yang kita punya. Kemudian juga kita mestinya tahu pembiayaan efisiensi yang harus kita lakukan. Ibu-ibu dan para pemirsa Daya TV, inilah tadi tips saya bagaimana memulai dan menjalankan usaha serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah menebar kebaikan dan sampai jumpa.